Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi di Motivasi dan Renungan Kehidupan bersama saya hambanya, Mazmur Marbun. Topik kita kali ini, harga sebuah keahlian. Bulan lalu kami pergi berobat ke dokter spesialis THT karena ada gangguan pada telinga istri saya. Setelah diperiksa karena mendengung, ada harga yang harus dibayar dan lumayan mahal karena tentu ada pemeriksaan dan ada obat. Ternyata dengungannya belum berhenti. Kemarin kami kembali ke situ, tujuannya untuk meminta resep obat untuk menghentikan dengungan itu. Kita mau beli obatnya di apotik. Masuk ke ruang prakteknya, cuman dipegang sedikit telinganya, di senter paling 1 menit. Terus sama perawatnya dikasih resep untuk kita beli di apotik, dan kita harus bayar 150.000. Saya orang desa ini yang biasa berobat ke puskesmas, tentu agak kaget karena tidak ada obat yang dikasih, cuman kasih resep doang, hanya di senter doang sebentar telinga istri saya, dan 150.000 uang yang harus kita keluarkan. Tapi hikmat yang saya dapat dari keadaan tersebut adalah betapa berharganya sebuah keahlian. Dan keahlian itu tentu tidak datang dengan sendirinya. Tentu itu lewat sebuah proses, lewat sebuah pembelajaran, lewat pendidikan, disiplin ilmu. Itu semua adalah jalan untuk menuju menjadi seorang profesional, menjadi seorang ahli. Dan dengan berjalannya waktu, tidak akan menjamin kita menjadi seorang profesional kalau waktu yang berjalan itu kita tidak maksimalkan dengan baik. Kalau waktu yang berjalan itu kita tidak pergunakan secara baik, secara serius. Makanya kitab Amsal bilang begini. Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang ahli dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi Raja Salomo telah menggambarkannya bahwa seorang ahli, seorang yang cakap dalam bidangnya, seorang yang punya kapabilitas di keilmuannya. Raja Salomo berkata dalam kitab Amsal, bukan di hadapan orang biasa dia berdiri, bukan di hadapan orang hina dia berdiri, tapi dia berdiri di hadapan raja-raja, di hadapan para pembesar, di hadapan para penguasa, kalau sekarang di hadapan para bos.
di hadapan para pemegang saham, di hadapan para owner. Di situ dia berdiri. Kalau kita tarik kepada kehidupan sekarang ini, siapa yang berdiri di sana? Mungkin memberikan presentasi adalah orang-orang yang pakar, orang-orang yang ahli, orang-orang yang memang memiliki skill yang baik di bidangnya. Semakin engkau ahli, maka nilaimu akan semakin mahal. Semakin engkau ahli, maka nilaimu akan semakin tinggi. Itu hukum alamnya seperti itu. Karena itu sahabat dan pemirsa sekalian, mari kita pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Yang masih sekolah, sekolah dengan sungguh-sungguh. Yang kuliah, kuliah dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar bekerja untuk dapat uang, untuk dapat gaji, tapi belajar dari pekerjaanmu karena ada ilmu di sana. Dan ilmu itu mahal. Yang kalau engkau bisa pelajari, engkau akan bisa gunakan nanti di tempat lain. Bahkan engkau bisa membuka usaha baru. Karena engkau sudah punya skill, engkau sudah punya kemampuan. Tapi kalau orang hanya bekerja untuk gaji, dia gak mau pusing dengan ilmunya. Dan dia akan terus menjadi karyawan dan karyawan sampai tua. Mari kita menjadi orang-orang yang ahli di bidang kita masing-masing. Dengan serius bekerja, serius belajar, gali potensimu dengan baik. Gali kemampuanmu secara baik. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti berkarya. Terus berusaha. Minta Tuhan tolong engkau. Minta Tuhan tolong bukakan pintu-pintu pekerjaan yang lebih baik. Sehingga kemampuan kita semakin terasah. Skill kita semakin terasah. Dan olehnya keahlian kita akan semakin meningkat. Semakin baik. Semakin baik. Olehnya tentu Tuhan dipermuliakan. Dan kita bisa menuai hasil dari sebuah keahlian. Jadi jadilah ahli di bidang kita masing-masing. Tuhan memberkati.